kita membuat huruf vokal itu dari bahan bekas juga. Dari huruf vokal itu melalui buku bekas yang tidak terpakai. Ini ada buku yang tidak terpakai. Kemudian kita bisa memanfaatkannya untuk mengambil kertas ya. Masih ada. Bunda ya. Kita ambil. Ini ya. Nanti kita masukkan di kertas karton ini ya Bunda ya. Contoh, ini sangat bermanfaat memang huruf vokal itu karena di setiap kalimat itu pasti ada. Jadi kita harus memanfaatkan huruf vokal itu sebaik-baiknya. Ya Bunda. Ini kita tulis di bunyi. Kita buat hurufnya. Ini. A. I. U. E. Dan O. Jangan lupa ya Bunda, kita membuat ini selanjutnya biar bisa nanti dihapus, ditulis kembali, hapus tulis kembali ya Bun. So simple memang tadi, sangat bermanfaat bagi anak kita mereka ini belajar, distimulus untuk belajar ya. Jadi ketika kita ingin mengajar anak itu, kita harus menggunakan media. Tanpa media kita tidak bisa mengajar anak itu membayangkan atau abstrak. Dia harus melalui media atau modul nyata, dia ada wujudnya. Jadi dia tidak membayangkan. Ya. Ini dia. Jadi anak itu lebih ketika dia menggunakan media ya, lebih cepat kita stimulus dan dia lebih paham, karena manfaat media adalah memberikan peranan langsung di dalam melatih atau mengajar si anak. Jadi dia langsung menemukan alatnya atau bentuknya nyata, dia konkret, tidak membayangkan. Ya. Ini ya Bunda, sudah jadi selanjutnya. Nah, ini dia huruf vokalnya tadi. A. I. U. E. O. Jadi kita tempelkan di tengah dia ya. Begini. Kemudian kita hacker. So simple. Sangat mudah tapi sangat bermanfaat. Ini dia. A. I. U. E. O. Ya, walaupun agak jauh ya. A. I. U. E. O. Ya. Nanti Bunda atur sendiri di rumah mana bagusnya ya. Kemudian setelah anak sudah bisa dilatih A, I, U, E, O, kemudian kita bubuhkan dengan huruf konsonan. Contoh, Ba, Bi, Bu, B, Bo. Kita rapi lagi anak dengan huruf konsonan C. C, Ca, Ci, Cu, C, dan lain sebagainya. Kita ganti dengan huruf D, Da,
di dan lain sebagainya. Oke, ini bisa kita ganti. Nah, setelah anak bisa di 2 huruf contohnya tadi. Oke. Ta, ti, tu, te, tu. Oke, kemudian kita bubuhkan dengan huruf konsonan satu lagi di belakangnya. Dan jangan lupa ya Bunda, kita bubuhkan titik. Oke. Ini berfungsi untuk menentukan ini. Oh ya. Ini bunyi. Oke, ini fungsi titik ya, Bun. Ini bunyi a, ka, tak. Oke. T, i, k, tik. Oke. T, u, ka, tuk. Oke. Ek, tek gitu ya Bun. Oke. Oke, contoh kita mau buat huruf apa? 2 huruf. Oke. Contohnya. Jadi cara melatihnya adalah ma. Oke. I, mi. Oke. Mu. Oke. Me. Nah, jadi gitu cara melatihnya ya Bunda ya. Mo gitu ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Tuh. Enak kali. Res. Panggil siapa ini? Mak. Oke. Ika mik. Oke. Uka muk. Oke. Eke mek. Oke. Oka mok. Oke ya Bunda ya, itu sangat bermanfaat bagi anak-anak kita di rumah. Jadi inti dari belajar adalah melatih anak dengan tahapan-tahapan yang ada. Pertama itu tahapan konkret atau ekonik. Kita mengajarkan anak itu secara nyata dia dengan lingkungan. Tindakan pengalaman yang menggunakan objek langsung atau sekitarnya. Contohnya begini. Ini A, dia menggunakan objeknya langsung tanpa membayangkan. Oke. Yang kedua ini tahapan ikonik atau bergambar. Nah, di mana si anak itu mengenal ini bunyi A, simbolnya A. Ketika si anak mengenal ini bunyi I, simbolnya ini I. Simbol U, ini simbolnya U. Jadi si anak itu kita mengenal yang namanya tahapan ikonik atau tahapan bergambar, di mana anak memakai gambar-gambar atau model gambar untuk memproses informasi yang kita berikan, untuk memproses informasi yang kita berikan kepada anak-anak, dan anak-anak itu menerimanya itu dengan yang kita kasih sesuai dengan gambar ataupun sesuai dengan ikonik yang ada. Seperti ini. Bunyi A, ini simbolnya. Bunyi I, simbolnya. Setelah anak ini sudah menguasai di huruf vokal A, I, U, I, O, baru kita boleh bubuhkan di huruf apa saja, baik B, C, D, dan lain sebagainya, G. Jangan lupa dibubuhkan titik ya Bun. G, A, Ga. G, I, G, G, U, Gu. Nah, setelah anak bisa di 2 huruf, kemudian kita menggabungkannya di 3 huruf. Contoh S. Ya. Jadi G, A, S. Gas. G, I, S. Gis. G, U, S. Gus, dan lain sebagainya. Ya. Ini sangat bermanfaat ya. G, E, S, gas. Nah, setelah anak sudah menguasai pola bergambar, nanti si anak akan mencapai pola yang ketiga, yaitu konkret. Yang pertama tadi
enaktif atau konkret, di mana Brunner ini berpendapat bahwasanya pada tahap ini anak belajar melalui tindakan langsung yang ada di sekitar si anak. Oke. Yang kedua tahap ikonik atau tahap bergambar, di mana kita di sini menggunakan media atau model gambar untuk memproses informasi yang kita berikan kepada anak, sehingga anak mampu menghubungkan materi yang kita berikan itu dengan gambar, disesuaikan. Oh ya, ternyata cocok. Nah, yang terakhir pada tahap konkret atau nyata, si anak sudah bisa memecahkan masalah. Artinya di sini si anak tanpa di stimulus pun dia sudah bisa mengatakan, oh ini gas, oke. Dia secara konkret, secara nyata dia sudah bisa membunyikan, membedakan dan mengetahui dengan baik, oh ya bunyi ini hurufnya begini, oke. Tanpa membayangkan dia sudah tahu, oh ya ini gas, gis, gos dan lain sebagainya. Karena apa? Karena stimulusnya itu dengan tahapan-tahapan yang dimana ini teori daripada Brunner. Oke, dimana Brunner mengatakan bahwasanya perkembangan kognitif manusia itu perkembangan otak manusia atau perkembangan kognitif manusia dalam mentransformasi pengetahuan yang diberikan oleh baik guru, baik orang tua kepada anak tanpa memandang usia. Ini dimana si Brunner menyatakan ketika anak mampu dan nyaman, tetapi tidak boleh membayangkan, tetapi dalam bentuk konkret, artinya kita menggunakan media secara langsung, kita menggunakan gambar, media-media gambar yang bisa memvisualisasikan, oh bahwasanya ini ketika saya mengatakan A, simbolnya ini, oh dia secara visualisasi dia tahu wujudnya karena dia melihat langsung, tidak membayangkan. Itulah teori Brunner. Dan tahap akhir yang dikatakan Brunner bahwasanya tahap konkret, di mana si anak itu sudah bisa mandiri untuk menguasai materi yang telah kita berikan, yang kita sampaikan kepada anak. Oke Bunda ya. Jadi tahapan membaca anak itu harus dimulai dari hal terkecil, oke. Elemen terkecil, oke. Kemudian untuk menuju ke yang lebih kompleks, yang lebih rumit dan lebih kompleksnya lah, tidak, sehingga si anak bisa menguasai materi yang kita sampaikan itu dengan tanpa beban, karena dia tidak membayangkan tetapi ada konkret wujudnya langsung. Oke Bunda ya, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda di rumah. Thank you for your watching. Thank you.